Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI merupakan TV swasta nasional pertama di Indonesia yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra atau MNC. Seperti apa sih sejarah dibalik suksesnya TV swasta pertama di Indonesia ini? Yuk simak selengkapnya. Ada 3 tokoh yang berperan penting pada kelahiran RCTI ini, yaitu Peter Sodak, Peter Gonta, dan Bambang Trihatmojo. Sodaklah yang mengusulkan kehadiran TV swasta pertama di Indonesia ini, namun selalu ditolak oleh Departemen Penerangan. Ia baru berhasil setelah mendekati Bambang Tri lewat bantuan Gonta, namun hampir 2 tahun agar ide ini dapat realisasikan. Setelah konsultasi dan perundingan, akhirnya pemerintah menyetujui pihak swasta bergabung dalam penyiaran di Indonesia, walaupun hanya terbatas. Pada 22 Februari 1988, RCTI resmi mendapatkan izin siaran lewat penandatanganan kerjasama dengan TVRI. Saat itu, RCTI hanya bisa disaksikan secara terbatas, yaitu menggunakan decoder secara berlangganan. 23 Juni 1988, RCTI memulai pembangunan studio di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian di tanggal 23 Juli 1988, pemasangan perangkat siaran RCTI dimulai dan selesai dalam waktu 6 bulan. Siaran percobaan RCTI dimulai pada 13 November 1988 dari jam setengah 6 hingga setengah 11 malam secara free to air atau gratis. Kemudian di tanggal 21 November, RCTI mulai berlangganan dengan pelanggan awal berjumlah 43.000 pengguna. Pada tanggal 29 Agustus 1989, RCTI memulai siaran komersial yang diresmikan Presiden Soeharto di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan status sudah berlangganan. Saat itu RCTI hanya menayangkan serial barat, terutama Amerika Serikat, mengingat biayanya lebih murah dibanding produksi sendiri. Namun, RCTI berusaha menayangkan acara yang memberi nilai tambah bagi masyarakat meskipun didominasi oleh hiburan. Pada 1 Agustus, pemerintah memberi izin bersiaran tanpa berlangganan, dan pada 24 Agustus, RCTI pun resmi menghapus kewajiban menggunakan decoder. Meskipun rugi, karena decodernya menjadi tidak terpakai. Bertepatan dengan ulang tahun keempat, tanggal 24 Agustus 1993, RCTI pun melakukan siaran secara nasional. Sempat mengalami kerugian hingga 90 miliar akibat krisis ekonomi, memaksanya melakukan perubahan manajemen, konsolidasi, dan restrukturisasi. RCTI pun berhasil memperbaiki kondisinya, dan di tanggal 24 Agustus tahun 2000, RCTI resmi berganti logo baru, serta penempatan logonya yang awalnya di sisi kanan menjadi di sisi kiri, seperti halnya yang diterapkan oleh TPI, Antv, dan Indosiar. Sejak 1 Februari tahun 2000, RCTI telah mengganti sistem penyiarannya dari analog menjadi TV digital hingga sekarang.